Oke, jadi setelah sebelumnya kita berhasil mendaftarkan blog kita, dan kemarin saya mendaftarkan blog saya dengan nama Review Film 99. Dan sebelum saya mulai ngeblog atau sebelum kita mulai membuat tulisan, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian blog dengan desain yang saya pilih ini. Jadi di atas ini ada judulnya, jadi nanti ini kita bisa ganti. Terus di sini ada menu, beranda, tentang. Ini juga bisa nanti kita tambah sesuai keperluan. Terus nanti di kanan ini ada sidebar. Jadi di sini nanti tempatnya kita apa ini juga nanti isinya juga bisa diganti-ganti dengan menggunakan widget. Masalah widget nanti saya akan jelaskan di belakang. Terus sedangkan di bagian kiri ini, di sini nanti semua yang akan kita tulis akan ditampilkan. Nah, untuk pengaturan, jadi untuk melakukan pengaturan kita langsung saja menuju ke menu ini. Jadi di kiri atas ada menu situs saya, mungkin seharusnya situs saya ya. Kita klik, jadi saya klik kanan aja ya. Kita biar bisa lihat halaman ini, bisa kita lihat juga. Terus halaman belakangnya WordPress juga kita bisa lihat, jadi biar enak bolak-balik seperti itu. Jadi yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan mengganti judul ini. Judul ini sepertinya terlalu kaku, saya ingin judul yang lebih menarik. Jadi yang saya lakukan adalah saya langsung ke belakang ke pengaturan. Terus ini adalah menunya, terus turun ke pengaturan. Jadi di sini banyak sekali menu. Nanti saya akan coba jelaskan satu persatu, namun mungkin tidak semuanya. Untuk sekarang saya akan menuju ke pengaturan. Saya klik. Oke, jadi di sini juga ada berbagai macam jenis pengaturan, mulai dari pengaturan umum, tulisan, diskusi, analitik, SEO, import, ekspor, dan yang lainnya. Jadi yang pertama yang saya inginkan adalah saya ingin merubah judul blog saya. Review Film 99 oke lah untuk nama blog, untuk alamat blog, tapi untuk judul sepertinya kurang menarik. Jadi saya akan ganti menjadi sesuatu yang lebih heboh, misalkan Review Film terheboh abad ini. Jadi seperti itu. Saya ganti saya ganti judulnya. Terus saya juga akan menambahkan slogannya. Misalkan slogannya saya apa ya? Oke. Kalau cari review film ya di sini. Jadi mungkin seperti itu. Ini cuma contoh. Jadi teman-teman bisa membuat slogan sendiri. Setelah itu ini bahasa, biarkan saja bahasa Indonesia. Terus ada zona waktu. Nah, zona waktu ini kita bisa sesuaikan dengan zona waktu kita. Jadi karena saya di Bali, jadi waktunya itu adalah Indonesia Tengah. Jadi kira-kira kalau zona waktu itu di UTC plus 8 lah ya. Sedangkan kalau di waktu Indonesia Barat itu UTC plus 7, sedangkan di Indonesia Timur itu UTC plus 9. Oke, kita sudah rubah zona waktu. Terus kita turun lagi privasi, karena ini blog saya ingin menjadi blog yang bisa dibaca oleh siapa saja. Jadi saya pilih umum, biarkan saja umum. Semua ini dan footer credit ini sepertinya inilah fitur berbayar, jadi kita biarkan saja. Kiriman terkait untuk sementara kita biarkan saja ya. Di sini juga ada pilihan untuk merubah alamat situs, juga ada untuk menghapus situs, dan untuk sekarang kita tentu saja tidak memerlukannya. Oke, saya sudah tambahkan judul situs, slogan, dan saya ganti juga zona waktu. Saya akan simpan ya. Sudah tersimpan, pengaturan disimpan. Kita coba lihat blognya kita refresh. Nah, lihat blognya kita paling tidak sudah lebih menarik kan kelihatannya. Sekarang sudah ada judulnya, sudah ada slogannya juga.
Oke, jadi itu untuk pengaturan. Kita coba lihat di pengaturan lain, misalkan tulisan kategori post standar. Mungkin ini belum kita perlukan untuk saat ini. Diskusi ini untuk mengatur komentar, jadi bagaimana nanti apakah pembaca bisa berkomentar atau tidak, apakah misalkan kalau ada pembaca yang berkomentar apakah teman-teman pengen dikirim email sama WordPress atau gimana. Misalkan ini pengaturan emailnya. Terus ada juga pengaturan moderasi komentar, misalkan kalau ada komentar yang masuk apakah harus melalui persetujuan teman-teman dulu atau dia tuh langsung bisa posting di form komentar. Dan masih banyak lagi. Ada juga kita lihat ini ada analitik. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin melakukan tracking, jadi seperti apa sih blognya kita dengan misalkan Google Analytics, bisa juga ditambahkan. Terus SEO ini misalkan ini untuk mengatur bagaimana supaya blognya kita tuh bagus di Google, misalkan search engine. Dan saya tidak akan bahas di sini. Terus ada juga import ekspor. Jadi teman-teman bisa explore bagian pengaturan ini. Silahkan dicoba, jangan takut salah, karena kita bisa kalau belajar harus seperti ini, harus coba langsung, ada kesalahan perbaiki. Jadi kita sudah simpan ya. Dan seperti dilihat hanya dengan sedikit pengaturan tadi, blognya kita paling tidak sudah berubah sedikit. Jadi yang pertama kita rubah adalah judulnya. Terus yang kedua adalah kita tambahkan dia slogan, dan kita juga rubah zona waktunya. Jadi setelah ini pengaturan sudah kita rubah sedikit. Nanti kita akan mulai saya akan menjelaskan sedikit tentang post, terus ada halaman, ada tema, ada menu, dan yang lainnya di video berikutnya. Oke.